Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Zahra Zakia. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C dengan NIM 202405010219. Saya anggota kelompok 9. Di sini saya akan membawakan materi tentang sumber dana bank syariah. Pengertian sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan dapat diperoleh dari masyarakat. Pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang saham. Pencarian dana sendiri terdiri dari 1. Setoran modal dari pemegang saham. 2. Cadangan-cadangan bank pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Ketiga, laba bank yang belum dibagi. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lainnya. Kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya. Dari sumber dana ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, simpanan giro, kedua, simpanan tabungan, ketiga, simpanan deposito. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Ketiga, sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan. 1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Kedua, pinjaman antar bank atau call money. 3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Keempat, surat berharga pasar uang atau SBPU. Ada juga fungsi modal bank syariah. Yang pertama, sebagai modal usaha bank, dana menjadi dasar bank untuk menjalankan aktivitasnya, menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa bank sehat dan bisa dipercaya. Kedua, sebagai sumber likuiditas, bank butuh likuiditas agar bisa memenuhi kewajiban penarikan dana oleh nasabah kapan saja, menjaga kelancaran pembayaran antar bank. Dan yang ketiga, sebagai sumber penyaluran kredit dan investasi, dana yang dihimpun digunakan untuk memberi pinjaman atau kredit kepada masyarakat, juga dipakai untuk investasi di surat berharga atau instrumen lain. Keempat, sebagai alat intermediasi atau perantara, bank menghimpun dana dari pihak yang surplus atau masyarakat atau penabung, menyalurkannya ke pihak yang defisit atau pemilik usaha, masyarakat yang butuh kredit. Dan yang kelima, sebagai penopang kepercayaan nasabah, semakin kuat dana bank atau modal plus simpanan plus cadangan, semakin besar kepercayaan masyarakat. Hal ini penting agar bank terus dipercaya sebagai tempat penyimpanan dana. Kemudian Brenton C. Levit, staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika, dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank menekankan ada 4 hal, yaitu yang pertama, untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi. Yang kedua, untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. Yang ketiga, untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya. Dan yang keempat, sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktif yang tidak tepat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.